إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على Allahumma salli سيدنا ala محمد وعلى آل سيدنا محمد Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya beberapa hasanah literatur sastra ya, dimulai dari Barjanji, kemudian Situn Duror, kemudian juga Burdah, Atiba dan sebagainya. Dan itu mengingatkan saya juga pada ini tradisi lisan di Sunda itu Nabi urang sadayana, Nabi urang sarerea kanjeng Nabi anu itu biasanya dilantunkan setiap ba'da maghrib atau sebelum isya biasanya kayak gitu. Atau Iya, iya, di itu betul. ya sudah di apa di Iya, Cirebon misalkan ada panjang jimat itu pas harinya tuh berebut makanan, kemudian di iya, Grebek Bulut di Jogja dan sebagainya, hampir di iya, setiap, jadi tidak hanya sastra tapi juga praktek budaya gitu ya Ustaz ya. Kayak gitu ya iya. itu Bahkan itu diyakini Kang Asa bahwa di sebagian besar wilayah Afrika itu oh ya. burdah itu kasidah yang menyembuhkan segala penyakit. Masya Allah. Jadi karena itu ketika orang-orang dalam keadaan sakit biasanya para eh, syekh di sana akan membacakan burdah untuknya. Dan bahkan ini konon katanya bahwa burdah itu juga dapat menyembuhkan ketika orang itu terkena stroke ya. Ya Jadi Allah. itu keyakinan yang ada pada kaum muslimin yang ada di Afrika. Ya Oke. berdasarkan kemudian peristiwa yang terjadi dengan Syekh Bushiri ya, Oh ya itu penulis ya. Qasidah Burdah. Pengenalan Rasulullah SAW dan pujian pengagungan itu kan baru awal-awal pengenalannya lewat tradisi sastra itu yang tadi yang tadi ya. Kalau langsung ke sirah dalam mengerti seperti Hayat Muhammad yang seperti Haikal atau misalkan Ibnu Ishaq sama Ibnu Hisham itu belum ya masuk pada aspek yang itu ya Ustaz ya. Ya, sayangnya Muhammad Hussein Haikal itu dia ingin mendudukkan dirinya sebagai seorang akademis ya, yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebagai sosok manusia yang Hmm, pernah dilahirkan. Kalau kita ingin membaca lebih luar biasa, ada karya yang ditulis oleh Animir Shimal dan Muhammad utusan Allah. And Muhammad His Messenger. Itu mengungkap bagaimana kemudian tentang sosok Rasulullah dan juga hmm, bagaimana perlakuan dari kalangan kaum muslimin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. yang tidak dimengerti oleh sebagian besar kemudian orang di Barat. Karya yang sangat luar biasa sehingga saya pernah mendengar ada satu kiai besar ya di Indonesia, saya lupa namanya. Dia berkata bahwa dia membaca karya itu dan kemudian dia membaca ulang karya itu tapi dengan berwudu ya, karena dia Masya menganggap Allah. itu adalah satu karya yang sangat agung. Jadi karena itu saya sih sangat menganjurkan ya membaca karya itu dan Muhammad utusan Allah. Indah sekali. Masya Allah. Insya Allah. Birusuli ya'ti mimba dihismuhu Ahmad. Jadi oh ya tentang Nabi Isa alaihissalam bahwa nanti akan datang Nabi namanya Ahmad. Itu ya, tapi Muhammad juga ya saja itu. Karena nama Nabi Muhammad ini kan disebut juga Ismuhu Ahmad ya. Oh, Dalam riwayat disebutkan bahwa fa innahu ma'rufun fis sama' bil Ahmad wa fil ardi bil Muhammad ya. oke. Sesungguhnya dirinya itu sangat dikenal di langit dengan sebutan Ahmad dan di muka bumi dengan sebutan Muhammad. Masya Allahumma salli. Allah. Berdoa dengan ini ada pertanyaan mau tanya, dalam Al-Quran manusia disebut dengan berbagai istilah seperti Al-Bashar, Insan, An-Nas. Mohon dijelaskan pengertian masing-masing istilah tersebut. Kalau Rasul mungkin Al-Insan ya. Ya, Insya Allah. bahwa itu kan selalu dalam salah satu kemudian
Itu doror ya kalau saya tidak salah. Iya. Fahwal basyaru laisa kal basyar. Oh, Dia basyar tapi tidak sebagaimana basyar ya. oke. Jadi dari konteks basyar, basyariah itu kan adalah konteks manusia secara biologis. Iya. Artinya dia memerlukan yamsi bainan nas fil aswaq ya. Dia berjalan di antara manusia di pasar misalnya. Mm, Dia kemudian menjahit sendiri sepatunya ya mm, dan menambal bajunya. Itu ini ya. Itu dari konteks basyariah. oke. Tapi insan itu hakikat jiwa, kualitas diri seseorang ya. Dari konteks insan. Jadi bashar, sementara insan itu adalah kualitas diri manusia sebagai hakikat manusia itu Mm, sebagai insan ya. Bukan hanya makhluk biologis. Manusia ini kan makhluk yang sangat agung, sangat mulia, sangat luar mm, biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah hadirkan manusia ini dalam komposisi yang luar biasa. Jadi ketika dalam konteks insan, maka yang dimaksud itu adalah hakikat diri manusia ini, nilai diri manusia yang luar biasa itu. Anas ini menunjukkan manusia yang banyak. Karena itu bahwa nas di dalam Al-Quran selalu mengindikasikan sifat-sifat mayoritas yang muncul pada kehidupan masyarakat. Gitu. Jadi itu perbedaan mendasar antara apa Basyar. bashar, insan dan nas ya. Baik, Ustaz. Kita masuk Kadang-kadang nas ke... juga disebut dari kata nasia yang ya. Oh, nasi ya. Oke. Baik, Ustaz. Kita masuk lagi pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Saris. Assalamualaikum. Salam. Ustadz, bagaimana perayaan Maulid dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan jiwa masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi mungkin fungsi Ya. dari Maulid Ya ya. sebenarnya kan pembacaan eh, tentu ya sesuatu yang penting adalah bagaimana kita bukan hanya kemudian mengekspresikan itu dalam bahasa Arabnya, tapi sebaiknya juga mengekspresikan itu dalam bahasa tempatan, ya. Oh, Sehingga itu lebih meresap dan kemudian lebih dipahami. Ya. Karena kisah-kisah itu terkandung nilai-nilai padanya ya yang luar biasa, memang juga nilai-nilai yang luar biasa. Jadi tentu saja sebaiknya itu kita membaca Maulid juga membacakan kemudian beberapa bagian terjemahannya yang menggambarkan ya tuntunan-tuntunan akhlak pada kehidupan ini. Jadi mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sesuatu yang penting, dan karena Maulid itu sebagai wasilah ya untuk kemudian transmisikan lagi akhlak perilaku Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada orang-orang yang fakir dan miskin, kecintaan Rasulullah pada umat ini ya, dan kehadiran Rasulullah yang memberikan kemudian cahaya bagi manusia, yang memberikan petunjuk, menebarkan kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Seandainya itu kemudian bisa digunakan juga bahasa tempatan, itu akan jauh lebih kemudian mengena di hati kita ya. Akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan ya tentu saja bahwa peringatan Maulid mestinya bukan hanya dimaknai dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Kanjeng Rasul, tapi juga menjadi media bagi kita untuk menggali nilai-nilai utama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. oke, baik Ustadz. Kita sekarang ini yang Saris yang kedua, tampaknya tadi sudah terbahas juga sedikit tentang meningkatkan kualitas hidup ya. Maulid Nabi apakah bisa meningkatkan kualitas hidup? Terus seperti tadi ya, untuk mengambil teladan-teladan dari tadi. Baik, kita ada Wiwi Kejasli, terima kasih dari Kota Malang, ada Neneng Setiarsi, dan ini, ada Aili, sekarang ada Aili. Ustadz, bagaimana perayaan Maulid dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan mungkin jiwa atau spiritual dan dukungan. Iya, konteks Indonesia ya, empatinya kurang sekali. Gimana nih? Harusnya tentu ya. Sebenarnya termasuk pada saat ini seharusnya juga kita diajak ya untuk ikut merasakan derita sebagaimana Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum.
derita-derita yang dirasakan oleh kaum muslimin saat ini, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, harusnya menjadi apa ya, suara yang sama di setiap maulid-maulid yang bergema di seluruh penjuru negeri ini ya. Jadi tentu para penceramah-penceramah itu mengantarkan kemudian kesadaran untuk kemudian merasakan ya, penderitaan-penderitaan ya. Karena Rasulullah pasti sangat sedih, pasti sangat menderita dengan keadaan umatnya ini. Kita tahu kan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ketika Rasulullah itu mau meninggal, yang dipanggil itu adalah umatnya. Iya. Umati. Bagaimana kecintaan Rasulullah pada umat ini. Tapi bagaimana perlakuan kita saat ini pada umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Al-Quran mengatakan bahwa alladzina ma'ahu asyidda walal kufaru rahama'u bainahum. Seharusnya idealnya mereka yang bersama dengan Rasulullah itu adalah mereka yang sangat kasih sayang dan mencintai di antara kaum muslimin, tapi bersikap tegas pada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, bukan sebaliknya. Mau tanya bagaimana hukumnya orang non-muslim atau pendeta menziarahi Imam Hussein di hari Arba'in? Apakah juga akan mendapat syafaat Imam Hussein? Mohon penjelasannya. Ini mungkin kalau dihubungkan dengan baginda Nabi, gimana? Gitu juga. Saya ingin mengungkapkan satu kisah ya, kisah. Syekh Bahai itu dia membangun kemudian gerbang, membangun pelataran dan masjid Imam Ridho ya, makam Imam Ridho ya. Dan kemudian dia ketika sampai pada gerbang dari masjid Imam Ridho itu, Syekh Bahai mengatakan kepada tukang itu agar tidak menyelesaikan bangunan gerbang itu sebelum dia memasukkan hiris. Hiris ini adalah doa yang dia doa khusus yang punya efek. Apa efeknya? Efeknya kalau kemudian diletakkan di situ, maka orang-orang yang melakukan dosa besar tidak akan bisa memasuki makam Imam Ridho. Tidak akan bisa berziarah kepada Imam Ridho. Tidak akan bisa masuk melalui gerbang. Jadi karena itu Syekh Bahai kemudian memerintahkan pada tukangnya itu, jangan selesaikan itu sebelum besok, Syekh Bahai, aku datang ke sini dan aku yang akan kemudian memasangkan hiris itu. Tetapi besoknya kemudian Syekh Bahai menemukan tukang itu sudah kemudian menyelesaikan semua bangunan itu dan menutup semuanya dengan semen dan sebagainya ya, sehingga tidak bisa diganggu lagi. Marah Syekh Bahai kepada tukang itu. Dia berkata bahwa bukankah aku perintahkan kemarin jangan selesaikan ini sebelum aku meletakkan hiris ini. Apa jawab tukang itu? Betul, engkau mengatakan itu. Tapi tadi malam aku bermimpi Imam Ridho datang kepada dan berkata kepadaku, memerintahkan untuk menyelesaikan gerbang ini sebelum Syekh Bahai datang padanya. Karena aku merindukan siapa saja yang datang kepadaku, karena mereka adalah para penziarahku, bukan penziarah Syekh Bahai. Mendengar itu Syekh Bahai kemudian takutan luar biasa ya. Dia datang kepada Imam Ridho menyampaikan ucapan kemudian maafnya dan sebagainya. Demikian juga mereka yang datang kepada Imam Hussein, siapapun mereka, hanya Imam Hussein lah yang layak untuk menilai mereka. Apakah mereka nanti kelak mendapatkan syafaat? Ada orang yang mengikrarkan kemuslimannya di hadapan orang lain. Ada orang yang muslim dalam kesendiriannya. Kita tidak pernah mengetahui itu, karena yang mengetahui itu hanya Allah, Rasulnya, dan Ma'sumin alaihi salatu wassalam. Ustadz, selamat bahagia di bulan yang mulia. Ustadz, adakah syair-syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang tetap dibaca? Yang tadi Simtuduror itu ya, Ustadz. Ada syair lagi? Atau kita boleh bikin sendiri? Ya,
Ya, saya ucapkan selamat juga ya atas wilayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, eh, masuk nama-nama mereka di antara orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syair apa? Ada banyak tentu saja, tapi yang umum dibaca itu kan biasanya itu yang pada Mahalul Qiyam. Al-Qiyam pada apa? Maulid Syamsuddin itu kan kita membacakan ya Nabi Salam alaika ya salam Rasul, alaika ya ya Rasul, Rasul salam salam alaika alaika ya ya Habib Habib, salam salam alaika alaika, salawatullah salawatullah alaika. Itu yang asraka biasa dibacakan syarih. dan iya betul. Ya. Saya setiap kali sampai di situ ketika sedang berziarah pada Rasulullah, air mata tidak bisa Allah. saya tahan ya. Betapa rindunya hati ini pada Rasulullah SAW. Eh, ya semoga dengan salawat yang kita sampaikan itu, karena saya ingin mungkin ini penutup ya Kang Asa ya. Baik, baik. Eh, apa? Ini ada, masih Saya ada ingin pertanyaan nih bagi mengisahkan satu kisah ya, satu kisah dari kitab Mukasyafatul Qulub, eh, apa Al-Ghazali. Al-Ghazali menulis satu kitab namanya Mukasyafatul Qulub, dan di antara bagian itu dia mengisahkan satu kisah yang menarik. Ada seorang ulama yang suatu saat bermimpi. Dalam mimpinya itu dia menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia saksikan orang berbaris datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menciumi Rasulullah dan Rasulullah menciumi mereka. Rasulullah bertanya tentang keadaan mereka, keadaan keluarga mereka, dan eh, satu persatu kemudian menghadap Rasulullah, tapi Rasulullah sama sekali tidak berpaling pada ulama ini, sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, eh, hal alayya ghadaban, wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Rasulullah mengatakanlah, aku tidak marah kepadamu. Dia bertanya lagi, walimala iltafatta alayya, kenapa engkau tidak memandang diriku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Allah a'rifuka, aku tidak mengenal. Kemudian ulama ini bertanya lagi, bukankah disampaikan pada kami hadis, ana ma'rifatuka ala umatika a'raf min ummihi ala ibni, bahwa ma'rifatmu kepada umatmu itu lebih daripada seorang ibu kepada putranya. Betul, sodakta kata Rasulullah. Tapi ma'rifati ala ummati bimiqdari salawatuhum alayya. Kenalku pada umatku dengan bilangan salawat yang mereka sampaikan untuk Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mudah-mudahan kita selalu curahkan salawat kita untuk Rasulullah. Dan saya ingin menggambarkan sedikit lagi bahwa kenapa kita bersalawat itu. Dan ini satu ibadah yang berserikat padanya Allah, malaikat, dan kita orang beriman. Alamat Toba-Tobai mengisahkan begini, menggambarkan seperti ini. Salawat itu bagaikan kita tengah berada di taman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tengah menanti kita. Kita tidak memiliki apapun untuk datang pada Rasulullah, dan kita menyaksikan bunga-bunga yang indah di taman itu. Kemudian kita memetik bunga itu dan menghadiahkan pada Rasulullah. Walaupun bunga itu adalah bunga yang ditanam oleh Rasulullah, tapi ketika kita memberikan pada Rasulullah, Rasulullah akan tersenyum menerimanya. Demikianlah salawat yang kita curahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna hubbu nabiyyika Muhammadin wa alihi wa amitna bi hubbi Muhammadin wa alihi
واحشرنا بحب محمد وآله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.